Ya, oke, mari kita sambung lagi kelanjutan dari novel Gunung Hua. Setelah Wei Lisan menyetujui jika dirinya akan menjadi pimpinan cabang pusat dari Sekte Gunung Hua, ia pun kembali bertanya, "Maaf sebelumnya, tapi kekuatan saja tidak cukup untuk membuka cabang pusat baru. Dan kalian semua pasti tahu jika gerbang Huayon saat ini belum sepenuhnya mempelajari teknik-teknik milik Gunung Hua. Oleh sebab itu, bagaimana jika murid-murid mempelajarinya dahulu dan barulah kita membuka sekte?" Mendengar hal tersebut, Xiaomi pun langsung memotongnya dan berkata, "Tidak bisa, kita sudah kehabisan waktu. Jika menunggu gerbang Huayon mempelajari teknik-teknik Gunung Hua, itu akan memakan waktu yang lebih lama." Lalu pimpinan sekte pun bertanya, "Jadi bagaimana menurutmu Chung Myun?" Dan Chung Myun pun kembali menjelaskan, "Bukankah itu adalah hal yang mudah? Apakah perlu mempelajari teknik Gunung Hua di Gunung Hua itu sendiri? Tenang saja, kita akan mengajari murid-murid gerbang Huayon di cabang Gunung Hua yang baru. Dan setelahnya biarkan mereka mengajarkan teknik yang baru saja diajarkan kepada murid baru lainnya. Bukankah itu lebih praktis?" Mendengar penjelasan Chung Myun, Hyun Yong langsung menanggapinya, "Benar-benar, bukankah lebih baik seperti itu?" Lalu Hyun Jong mulai bergumam, "Kau bahkan belum memikirkannya matang-matang tapi langsung membenarkan perkataan Chung Myun." Ya, dari dulu begitulah Hyun Yong. Mungkin saja jika Chung Myun berkata untuk meninggalkan pimpinan sekte, ia akan melakukannya dan berkata jika itu adalah tindakan yang benar. Hyun Jong hanya bisa menghela nafas. Ia kembali bertanya, "Jadi siapa yang harus dikirim?" Chung Myun berkata, "Terserah kepadamu pimpinan sekte." Lalu pimpinan sekte pun mulai menunjuk Baekjun untuk memimpin rombongan tersebut. Ia juga memerintahkan untuk mengajak beberapa murid kelas 2 dan kelas 3. Sebenarnya ia juga ingin mengurus Unam murid kelas 1, akan tetapi ada banyak tugas yang harus mereka lakukan. Lagi pula kepopuleran Baekjun melebihi murid-murid kelas 1. Tidak sampai di situ, Hyun Jong juga memerintahkan Hyun Yong untuk memimpin mereka sebagai penatua. Awalnya Hyun Hyun tidak terlalu setuju karena ia tahu membuka cabang baru memiliki kesulitan yang tinggi dan nampaknya ia juga tidak mau repot-repot. Tapi dengan desakan dari Hyun Jong, mau tidak mau Hyun Yong pun menerimanya. Di sisi lain, Baekjun nampaknya sedikit ragu untuk berkata, hingga akhirnya ia pun memberanikan diri. "Pimpinan sekte, haruskah aku membawanya?" Tentu saja itu berkaitan dengan Chung Myun. Hyun Jong pun sedikit terdiam. Lalu ia kembali berkata, "Ya, kau harus membawanya." Mendengar perkataan tersebut, semua orang pun mulai menghela nafas. Adapun Chung Myun, ia pun mulai bergumam, "Ada apa dengan ekspresi kalian semua?" Di sisi lain, tepatnya di Shaolin, kepala biara merasakan seseorang di depan ruangannya. Ia pun berkata, "Masuklah." Tapi tidak ada tanda-tanda hingga akhirnya pintu pun mulai terbuka. Ya, orang yang memasuki ruangan kepala biara adalah Haeyeon. Wajahnya tidak seperti dahulu, kini nampak muram dan tak bernyawa. Itu semua ia alami tepat setelah kekalahannya dengan Chung Myun. Kepala biara pun mulai berkata, "Duduklah. Apakah kau tidak bisa menghindari apa yang terjadi pada dunia fana ini?" Tepat setelah kekalahannya, Haeyeon pun mengurung diri di gua penebusan dosa. Ia belum melakukan apapun, tetapi ekspresinya masih sama seperti setelah ia dikalahkan oleh Chung Myun. Kepala biara juga menjelaskan jika kemenangan dan kekalahan adalah hal yang biasa. Barulah Haeyeon mulai berkata, "Kepala biara, aku tidak murung ataupun tidak merasa terganggu atas kekalahanku." Kepala biara pun kembali bertanya, "Jadi apa masalahnya?" Dan Haeyeon pun menjawab, "Chung Myun, aku sama sekali tidak mengerti tentang dirinya. Dikalahkan oleh orang sepertinya adalah hal yang wajar karena ia merupakan sosok yang sangat kuat.
Akan tetapi aku sama sekali tidak memahami dari mana kesedihan dan kemarahannya muncul. Tepat setelah meluapkan seluruh amarahnya, ia tiba-tiba mundur begitu saja. Jadi tolong beritahukan aku sebenarnya apa yang telah terjadi dahulu. Kepala biara pun mulai terdiam sejenak. Ini merupakan aib mereka dahulu. Akan tetapi Haeyeon harus tahu karena ia merupakan kandidat untuk menjadi pimpinan Shaolin selanjutnya. Kepala biara pun mulai menjelaskan segala sesuatu apa yang terjadi di masa lalu. Dan setelahnya Haeyeon nampak terkejut. Apa? Jadi semua yang kita nikmati Sekte Shaolin saat ini adalah hasil dari perjuangan Gunung Hua? Tapi apa yang kita lakukan, bukankah itu adalah hal yang salah? Dan kepala biara pun menanggapinya, tenanglah, itu semua apa yang telah dilakukan oleh leluhur dan kita tidak memiliki kewajiban untuk membalasnya. Intinya kepala biara tahu jika apa yang dilakukan oleh leluhur mereka salah, tapi ia tidak ingin ikut tanggung jawab mengenai hal tersebut. Berbeda dengan Haeyeon, menurutnya walaupun leluhur yang melakukannya, mereka tetap harus bertanggung jawab. Hingga pada akhirnya keduanya tetap teguh pada prinsip mereka masing-masing. Haeyeon pun mulai bangkit, lalu ia pun berkata, baiklah, aku mengerti tentang apa yang kepala biara bicarakan. Oleh sebab itu nampaknya kepala biara tidak akan bisa melihatku selama beberapa hari ke depan. Tentu saja itu membuat kepala biara bingung. Ia pun kembali bertanya, apa maksudmu? Aku melihat Buddha di sosok Chungmyeon, sesuatu yang tidak bisa aku lihat di sini. Oleh sebab itulah aku akan pergi ke Gunung Hua untuk mengikutinya. Aku akan belajar tentang apa yang ia lakukan dan bagaimana kehidupannya. Tentu saja itu jawaban yang membuat kepala biara terkejut. Lalu kepala biara pun mulai bertanya, bagaimana jika aku tidak mengizinkannya? Dan Haeyeon pun menjawab, jika begitu mau bagaimana lagi? Aku akan kembali ke gua perdobatan. Dan jika Anda masih belum mengizinkannya, aku akan terus melakukannya. Mendengar hal tersebut membuat kepala biara khawatir. Ia pun bertanya, kau pasti akan kembali bukan? Dan Haeyeon pun menjawab, ya, aku pasti akan kembali. Jika begitu, berhati-hatilah di dalam perjalanan. Haeyeon sama seperti Chungmyeon, mereka berdua adalah naga, dan naga tidak bisa dikendalikan oleh manusia. Hanya naga yang lebih kuatlah yang bisa melakukannya. Oleh sebab itu, daripada menahannya, kepala biara lebih memilih untuk dirinya pergi ke Gunung Hua. Mungkin saja akan ada banyak ilmu yang bisa Haeyeon dapatkan. Tapi pada titik ini nampaknya kepala biara lupa sosok yang putih bisa berubah hitam jika bergaul dengan mereka. Di sisi lain, di kota Xi'an, tempat di mana Gunung Hua akan membuka cabang pusatnya, murid-murid nampak antusias. Jadi ini adalah Xi'an. Dan Chungmyeon pun mulai berkomentar, apakah kalian tidak bisa biasa saja? Seseorang pun menjawab, hei, ayolah, ini pertama kalinya kami mengunjungi Xi'an. Berbeda denganmu yang selalu mondar-mandir untuk bertemu serikat pedagang di Xi'an. Mendengar komentar tersebut, Chungmyeon kembali menanggapinya, dasar kampungan. Dan Yeonjung pun menanggapinya, berisik. Barulah saat itu Hyunyong berkata, tenanglah, kalian nantinya akan mulai mengelilingi wilayah tertentu. Bukankah itu apa yang dilakukan oleh para leluhur, yaitu mengelilingi dunia yang luas ini? Mendengar perkataan Hyunyong, Chungmyeon pun mulai berbisik di dalam hatinya, menjelajah pantatmu itu adalah manajemen wilayah. Seperti itulah jika sebuah sekte memiliki wilayah kekuasaan yang luas, mereka harus sering-sering memantaunya untuk mempertahankan wilayah tersebut. Ya, kalian nanti juga pasti akan merasakannya. Itulah apa yang diungkapkan oleh Chungmyeon di dalam hatinya. Tapi kali ini ia mulai
tersenyum licik dan bergumam. Jadi mari kita mulai dari sini. Melihat senyum licik Chungmyun, semua orang pun mulai sadar dan paham. Biasanya tidak ada yang beres saat Chungmyun mulai tersenyum layaknya iblis. Tak lama setelah memasuki kota Xi'an, murid-murid Gunung Hua langsung menuju kantor pedagang Guild Yunha, dan pimpinan Huang lah yang langsung menyambut mereka. Ada alasan kenapa ia melakukan tersebut. Walaupun Chungmyun sering datang mengunjunginya tanpa tata krama dan bahkan sering menghabiskan alkoholnya, tapi tetap saja pimpinan Huang sangat menyukai Chungmyun. Itu semua karena Chungmyun lah yang membawakan keuntungan besar bagi guild pedagang Yunha. Bayangkan saja, hanya bekerja sama atau ikut andil dalam perdagangan teh di Yunnan sudah membuat keuntungan yang sangat besar bagi mereka. Jika saja nama Gunung Hua terus mencuat, pastinya mereka akan lebih banyak lagi mendapatkan keuntungan dan bahkan juga bisa menjadikan mereka guild pedagang terkaya dan juga terbaik di seluruh penjuru benua. Tidak peduli apapun yang dilakukan oleh Chungmyun, pimpinan Huang selalu menyukainya. Setelah sedikit berbasa-basi, akhirnya Penatua Yun Yong memberikan tugas kepada murid-murid yang ikut serta. Mereka diperintahkan untuk berkeliling dan mencari tahu informasi apa saja yang ada di kota Xi'an. Pertama, Penatua Yun Yong memerintahkan Baeksang untuk ikut serta membantu pimpinan Huang dan menyediakan beberapa bahan yang diperlukan. Lalu ia juga memerintahkan Baekchun untuk memimpin murid-murid mencari informasi yang ada di kota. Adapun Chungmyun, ia ikut dengan Penatua Yun Yong untuk mencari tempat yang cocok untuk dijadikan lokasi kantor pusat subsekte mereka. Setiap kelompok pun mulai bergerak sesuai kepentingan dan juga tugas mereka masing-masing. Pada kelompok Baekchun, di dalam perjalanan mereka ke kota Xi'an, banyak orang yang menyadari jika mereka berasal dari Gunung Hua hanya dengan melihat pakaian ataupun seragam mereka saja. Mereka mulai berbincang-bincang, terutama dengan berbagai macam pencapaian Gunung Hua setelah kompetisi dunia murim. Mendengar obrolan tersebut membuat murid Gunung Hua nampak bangga. Mereka bahkan membusukkan dada sambil berjalan mengelilingi kota. Bahkan Jogul sempat bergumam, bukankah ini terlalu mudah? Tidak ada seseorang yang menghentikan ataupun menginterupsi mereka. Ya, saat ini mereka sedang berjalan-jalan di wilayah kekuasaan sekte ujung selatan. Tapi tidak ada pun yang membicarakan sekte mereka. Malahan setiap orang yang melihat kehadiran mereka malah mulai menyanjung dan memujinya. Nampaknya itu adalah waktu yang tepat bagi mereka untuk membuka cabang ataupun subsekte baru, karena saat itu sekte ujung selatan dalam masa pengasingan. Tidak hanya itu, mereka juga merasa sangat nyaman karena tidak ada Chungmyun di dalam rombongan mereka. Baekchun bahkan sempat berpikir jika ada Chungmyun tidak mungkin akan ada ketenangan selama perjalanan mereka. Tapi Yisul tiba-tiba berkata, "Kau salah. Tanpa kehadiran kita, Chungmyun bisa menyebabkan masalah yang lebih besar." Seseorang pun menanggapinya, "Tapi bukankah Chungmyun bersama Penatua?" Dan Yisul kembali berkata, "Itu bahkan lebih parah." Memikirkannya saja sudah membuat semua orang menggigil. Tapi saat itu tiba-tiba Yeonjung berteriak, "Bukankah itu Chungmyun?" Dan tepat di sebelahnya itu adalah Penatua Yun Yong. Semua orang sadar jika tugas mereka berdua adalah mencari tempat yang akan dijadikan
markas untuk subsekte mereka. Akan tetapi permasalahannya adalah dari lokasi yang mereka lihat, nampaknya itu adalah tempat yang sangat besar dan juga mahal. Tapi mereka juga sempat berpikir, apakah itu mungkin? Karena Penatua Yunyong tidak akan pernah mengizinkan hal tersebut. Apalagi ia bersama Chung Myun, seseorang yang juga sama pelitnya. Dengan penuh kekhawatiran, semua orang pun mulai berlari ke arah di mana Penatua Yunyong dan juga Chung Myun berdiri. Dan benar saja, saat mereka semua sampai, alangkah terkejutnya semua orang. Karena apa yang ada di hadapannya lebih tepat seperti rumah terabaikan. Memang benar, itu adalah tempat yang luas. Akan tetapi, itu juga merupakan bangunan tak terawat. Rumput-rumput tumbuh besar mengelilingi bangunan tersebut. Baekhyun bahkan sampai bergumam, lebih baik aku mati daripada berada di tempat ini. Ini bahkan lebih buruk dari apa yang ada di Gunung Hua dahulu kala. Saat itulah seseorang muncul dan berkata, bagaimana? Bukankah ini adalah tempat yang sangat sempurna? Ini juga sangat murah. Ya, itu adalah calo ataupun makelar yang memperkenalkan tempat tersebut kepada Chung Myun dan juga Penatua Yunyong. Dan anehnya, kedua orang tersebut malah sangat menyukai tempat itu, apalagi karena harganya sangat murah. Akan tetapi makelar itu juga menjelaskan ada alasan kenapa harganya murah, yaitu karena ada rumor yang menyatakan jika ada hantu di bangunan tersebut. Dan itu juga yang menjadi penyebab setiap orang yang menyewa tempat tersebut tak lama kemudian akan meninggalkannya karena gangguan hantu. Mendengar hal tersebut, Chung Myun malah menanggapinya dengan santai. Oh, jadi ada hantu? Bukankah itu menjadikan harganya lebih murah lagi? Tentu saja itu adalah tanggapan yang aneh. Sang makelar kembali berkata, apakah tidak masalah jika tempat ini benar-benar berhantu? Tapi yang terjadi adalah Chung Myun juga Penatua Yunyong tersenyum lebar dan berkata, baiklah, mari kita buat kontrak. Adapun Baekhyun, ia hanya bergumam, ini adalah neraka, lebih baik aku mati. Beberapa saat kemudian, semua murid yang ikut serta bersama Yunyong mulai bekerja keras layaknya seorang tukang. Ya, mereka sedang membersihkan pavilion ataupun tempat yang sangat usang, bahkan lebih bisa dikatakan sebagai tempat hancur. Tidak hanya itu, mereka juga bahkan melakukan dekorasi ulang. Baekhyun bahkan sampai mengeluh, seharusnya aku bisa mengantisipasi ini terjadi saat Penatua Yunyong ditunjuk sebagai penanggung jawab. Jika saja itu adalah pimpinan Yunjong ataupun Hyunsang, ini tidak akan pernah terjadi. Dan yang lebih menyebalkan adalah mereka melakukannya sendiri untuk menghemat uang. Tapi untungnya Penatua Yunyong merasa sedikit kasihan dengan murid-murid. Oleh sebab itulah ia meminta bantuan guild pedagang Yunha untuk mengirimkan beberapa tukang kayu. Dan bahkan para tukang kayu merasa kagum dengan kinerja murid Gunung Hua yang bukan merupakan tukang. Walau demikian, menurut Baekhyun semuanya sudah sangat keterlaluan. Apalagi saat ia melihat seseorang murid yang sedang bersantai sambil menengguk alkohol. Ya, itu adalah Chung Myun. Pemandangan tersebut membuatnya sangat kesal. Ia bahkan mulai berlari ke arah Penatua Yunyong dan berkata, Penatua, bukankah ini berlebihan? Tidak masalah bagiku untuk bekerja seperti kuli. Tapi apa yang dilakukan bocah bajingan itu? Kenapa ia tidak ikut bekerja? Mendengar ocehan tersebut, Yunyong pun mulai menanggapinya. Cih, bisa-bisanya seseorang murid Baek mengatakan hal tersebut. Apakah kau pernah melihat seseorang yang membayar pekerja ikut bekerja bersama mereka? Dan Baekhyun pun menjawab, tidak. Jika demikian, kenapa kau protes? Apakah kau tidak tahu siapa orang yang membiayai semua yang ada di hadapanmu? Itu adalah Chung Myun. Mendengar hal tersebut, Baekhyun hanya bisa menunduk malu. Ya, walaupun ia juga merasa sangat-sangat kesal.
Tapi itu juga tidak bisa dipungkiri. Memang benar, Chungmyun lah yang merupakan sumber penghasil kekayaan bagi Gunung Hua. Baekhyun bahkan sampai meminta maaf. Dan dari kejauhan, Chungmyun yang mendengar percakapan tersebut mulai berkata, "Penatua, haruskah aku ikut bekerja?" Tapi Hyun-yong mulai mendekatinya dan berkata, Tidak perlu. Para bajingan itu memang tidak tahu malu. Lebih baik kau beristirahat saja. Biarkan mereka yang menyelesaikan semuanya." Dan Chungmyun menanggapinya, "Tapi tatapan semua orang sangat menggangguku." Dan Hyun-yong kembali berkata, "Apa? Siapa yang berani melakukan hal tersebut? Biar aku congkel matanya." Setelah protes dan mendapatkan omelan, seseorang pun mendekati Baekhyun. Ia pun berkata, "Murid Baekhyun, pasti kau sangat kesulitan." Ya, itu adalah Wei Soheng, anak dari Wei Lisan. Baekhyun pun menanggapinya, Tidak, semua itu karena bocah sialan itu." Tentu saja perkataannya mengacu kepada Chungmyun. Tapi tanggapan dari Wei Soheng di luar dugaan. "Ya, aku sangat berterima kasih dengan murid Chungmyun. Semuanya berkat dirinya. Padahal belum lama yang lalu aku mengingat saat aku mendaki Gunung Hua untuk meminta pertolongan. Tapi saat ini kami menjadi penanggung jawab untuk mendirikan sekte pusat." Wei Soheng juga mengatakan jika ayahnya juga ikut senang melihat ekspresinya yang sangat bahagia saat membantu murid-murid lainnya. Ya, dahulu ayahnya memang berpikir untuk memajukan Gunung Hua bersama Gerbang Hwayong. Tapi seiring bertambahnya usia, nampaknya itu tidak akan tercapai. Untung saja kehadiran Chungmyun bisa mewujudkan impiannya. Mendengar hal tersebut, Baekhyun nampak sedikit tidak nyaman. Ia pun berkata, "Bukan begitu. Itu semua memang karena Gerbang Hwayong. Jika Gerbang Hwayong tidak mendukung Gunung Hua, mungkin ini tidak akan pernah terjadi." Dan di tengah perbincangan tersebut, seseorang pun berteriak, "Penatua, lihat mereka berdua sedang bermain-main." Mendengar suara tersebut, keduanya pun langsung bergerak cepat untuk kembali bekerja. Dan tidak butuh waktu yang lama, bangunan kokoh dan megah mulai nampak jelas. Pekerjaan yang seharusnya dikerjakan oleh puluhan orang kini selesai begitu saja dengan kekuatan murid-murid Gunung Hua. Itu adalah sesuatu yang bahkan tidak akan pernah difikirkan oleh sekte lainnya, yaitu menjadikan murid-murid berharga mereka sebagai kuli. Akan tetapi kebanggaan nampak terlihat di wajah murid-murid yang menyelesaikan tugas mereka. Walaupun dalam setiap pekerjaannya mereka selalu mendapatkan omelan dari penatua Hyun-yong, akan tetapi setelah melihat hasil kerja keras mereka, semuanya terbayarkan. Seseorang bahkan berkata, "Jika begini, haruskah kita segera membukanya?" Dan saat itu dari belakang mereka seseorang pun menanggapinya, "Suara aneh macam apa itu? Bukankah sudah kubilang Gerbang Hwayong masih belum siap? Seharusnya kita membutuhkan persiapan kurang lebih 3 bulan lamanya. Tapi tenang saja, aku akan menjadikan ini seluruhnya siap hanya dengan 1 bulan lamanya." Ya, beberapa murid tidak mengerti maksud dari perkataan Chungmyun. Akan tetapi Baekhyun paham inti dari perkataan tersebut. Di tempat lainnya, nampak seorang pemuda yang sedang berlatih. Ia telah mengayunkan pedangnya hampir ribuan kali. Dan ternyata itu adalah Lee Song-baek, murid dari sekte ujung selatan yang membuat perubahan besar hingga pimpinan sekte memutuskan untuk pelatihan tertutup. Tapi tiba-tiba mulai terdengar suara seseorang, "Senior, senior!" Dan Lee Song-baek pun mulai menghentikan lainnya. Orang itu kembali berkata, "Senior, apakah kau sudah mendengar? Ada rumor yang mengatakan jika Gunung Hua akan membuka cabangnya di Xi'an." Awalnya Lee Song-baek
tidak terlalu tertarik dengan informasi tersebut. Tapi saat murid itu berkata jika Jongmyon dan juga Baekjun ada dan ikut serta dalam kegiatan pembuatan sekte baru tersebut, Lee Songbak pun mulai bersemangat. Ia pun berkata, benarkah murid Baekjun dan juga Jongmyon ada di bawah sana? Ada alasan kenapa Lee Songbak sangat bersemangat. Itu semua karena apa yang terjadi di sekte Ujung Selatan dalam kompetisi dunia murim, semuanya bermula saat Jongmyon dan juga Baekjun mengalahkan murid-murid hebat mereka. Dari sana juga para penatua dan pimpinan sekte sadar jika ada kesalahan di sekte Ujung Selatan. Oleh sebab itulah pimpinan sekte membuat keputusan ekstrim untuk meninggalkan segala tindakan internal dan eksternal sekte Ujung Selatan. Saat ini semuanya harus berfokus kepada pengembalian akar dari sekte Ujung Selatan. Walaupun nampak bersemangat, Lee Songbak berkata juga agar tidak terlalu memikirkannya. Saat ini yang harus mereka pikirkan adalah berfokus kepada pelatihan. Awalnya mereka mengira mungkin ini membutuhkan kurang lebih 1 tahun lamanya. Tapi mungkin saja itu bisa jauh lebih lama. Lalu murid muda itu pun berkata, "Senior, maaf sebelumnya. Setelah Anda melakukan pelatihan, bolehkah aku meminta beberapa arahan?" Dan Lee Songbak pun menjawabnya, "Jangan takut, tidak perlu mengkhawatirkan pelatihanku. Jika kau ingin bertanya, tanyakan saja. Dan katakan pada murid-murid lainnya, jika ada kesulitan silakan datang kepadaku untuk bertanya. Atau haruskah kita berlatih bersama esok hari?" Mendengar perkataan tersebut, murid muda itu nampak sangat senang. Tapi sebelum meninggalkan Lee Songbak, ia kembali bertanya, apakah baik-baik saja untuk senior besar yang dimaksud adalah Jin Gumryong. Dan Lee Songbak pun menjawab, tidak perlu khawatir. Memang setelah kekalahan terakhirnya, Jin Gumryong hanya fokus kepada pelatihannya. Tidak ada hal lain yang ia lakukan. Bahkan walaupun itu hanya berinteraksi dengan para murid, akan tetapi Lee Songbak tahu jika Jin Gumryong tidak selemah itu, ia pasti akan bangkit kembali untuk mengejar Jongmyon. Dan sambil menatap ke bawah gunung, Lee Songbak pun berkata, "Murid Jongmyon, lihat saja saat kita bertemu lagi, tidak hanya aku, tapi sekte Ujung Selatan akan berubah." Di sisi lainnya, sambil mengangak terkejut, Wei Lisan melihat apa yang dihadapannya. Apakah ini pelatihan? Tidak, nampaknya ini lebih tepat dikatakan sebagai neraka. Ya, kali ini ia melihat langsung bagaimana pelatihan yang dilakukan oleh murid-murid Gunung Hua. Hanya butuh beberapa saat saja dan murid-murid gerbang Hwayong tidak bisa mengikutinya. Beberapa dari orang mulai mengeluh, "Aku akan mati jika terus begini." "Tidak, aku sudah mati." Ya, mereka tidak kuat dengan pelatihan neraka yang dilakukan oleh murid-murid Gunung Hua. Akan tetapi di sisi lainnya, murid Gunung Hua sama sekali tidak merasa kelelahan dengan pelatihan tersebut. Saking terkejutnya, bahkan Wei Lisan pingsan. Wei Soheng nampak khawatir saat melihat ayahnya tumbang, tapi kondisinya juga memprihatinkan. Ia memang telah melihat bagaimana kekuatan Gunung Hua dan perkembangannya, tapi ia belum pernah melihat bagaimana pelatihan mereka. Dan setelah merasakannya langsung, ternyata itu di luar perkiraan dan menurutnya terlalu berlebihan. Ia menganggap jika Gunung Hua adalah sekte yang berfokus kepada pedang, tidak dengan otot-ototnya. Semua angan-angan dan apa yang ada di pikirannya langsung berubah, tak kalah merasakan pelatihan langsung Gunung Hua. Padahal sebelumnya Wei Soheng pernah berpikiran untuk belajar di Gunung Hua beberapa saat. Dan tepat dari belakangnya seseorang pun berkata,
Cih, bukankah sebelumnya kau berkata ingin membuka gerbang atau membuka subsekte secara langsung? Ya, itu adalah Chung Myun. Ia nampak sedikit mengejek Wei Soheng karena setelah menyelesaikan pembangunan, Wei Soheng berkata, bukankah kita sudah siap untuk membuka cabang? Ia nampak malu dengan perkataan sebelumnya. Akan tetapi, setelah merasakan pelatihan secara langsung, semangat dan kepercayaan dirinya hancur. Ia bahkan juga berkata kepada Chung Myun, jika mungkin saja dirinya belum siap untuk menerima beban yang sangat berat untuk menjadi pusat dari cabang Gunung Hua. Ia sangat takut tidak bisa mengikuti pelatihan yang diberikan oleh Chung Myun. Begitu juga dengan murid-murid gerbang Hwayong lainnya. Tapi saat Chung Myun memberikan beberapa nasihat, semangatnya kembali muncul. Chung Myun pun berkata, tenang saja, apakah kau melihat mereka? Itu merujuk kepada Baekjun dan yang lainnya. 2 tahun yang lalu, mereka sama sepertimu, mengeluh saat berlatih. Tapi, bukankah kau sudah lihat bagaimana hasilnya? Mendengar perkataan Chung Myun, Wei Soheng pun kembali bertanya, jadi, jika aku berlatih seperti ini terus-menerus, aku bisa sekuat mereka? Dan Chung Myun pun menjawab, ya, tentu saja. Dengan itu, semangat membara mulai nampak di wajah Wei Soheng. Alasannya sangat sederhana, karena ia ingin sekuat Baekjun dan yang lainnya. Dengan itu, persiapan hampir selesai dan subsekte Gunung Hua akan segera dibuka. Pada akhirnya, hari peresmian gerbang Hwayeon Pusat pun dibuka. Acara nampak sangat meriah. Suara petasan terdengar di beberapa titik dan ada banyak makanan juga minuman disediakan untuk para tamu yang ingin mendaftar menjadi murid Gunung Hua. Wei Lisan yang melihat hal tersebut sangat senang. Pada akhirnya perjalanan barunya akan dimulai sebagai pimpinan gerbang Hwayong Pusat. Walaupun awalnya ia juga merasa sedikit ragu karena menggunakan nama gerbang Hwayong. Lalu penatua Hyun Yong pun mulai berkata, pimpinan gerbang, biarkan aku bertanya, menurutmu apa yang paling disukai Gunung Hua dari gerbang Hwayong? Dan Wei Lisan pun menjawab, upeti. Tentu saja itu adalah jawaban tak terduga. Hyun Yong bahkan sedikit terkejut. Ia pun menanggapinya, ya benar, itu penting. Tapi bukan itu yang lebih penting, karena yang ku maksud di sini adalah kepercayaan. Mendengar hal tersebut nampaknya membuat Wei Lisan kaget. Ia tidak menduga jika kata kepercayaan keluar dari mulut Hyun Yong. Penatua Hyun Yong kembali menjelaskan, kepercayaan adalah hal yang paling penting antara sekte dan subsekte. Itulah mengapa kau tidak ragu mendukung Gunung Hua walaupun dalam kondisi yang terpuruk. Oleh sebab itulah Gunung Hua juga mempercayai gerbang Hwayong. Kau pikir siapa lagi yang bisa dipercayai oleh Gunung Hua selain kalian? Oleh sebab itu, lakukanlah yang terbaik dan cari murid sebanyak-banyaknya. Wei Lisan nampak bersemangat. Ia pun menanggapinya, ya penatua, aku akan melakukannya. Sudah banyak pengalaman bagiku untuk mengelola gerbang Hwayong. Jadi aku yakin jika akan ada banyak murid yang akan datang. Beberapa saat kemudian, suasana masih nampak sunyi. Tidak ada satu orang pun yang mendatangi mereka. Semua orang yang awalnya bersemangat kini sudah mulai lelah. Satu-satunya aktivitas yang terlihat adalah Chung Myun yang sedang mengunyah daging. Baekjun pun mulai mengeluh, bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Bahkan toko kue beras yang baru buka lebih ramai dari aktivitas yang ada di gerbang Hwayong saat ini. Ia pun mengeluhkan hal tersebut kepada penatua Hyun Yong. Hyun Yong pun mulai berpikir dan akhirnya berkata, saat ini sekte ujung selatan memang sedang mengasingkan diri, tapi namun
nampaknya karena mereka memiliki banyak subsekte di sekitar kota Xi'an, itu yang membuat pembukaan kita nampak sangat sepi. Saat itulah Chongmyun mulai mendanggapinya. Itulah yang ku katakan sebelumnya. Apakah kau pikir karena kita sudah bertambah kuat, kita bisa memiliki pengaruh yang hebat? Lihat apa yang terjadi saat ini. Itulah kenapa pentingnya pengaruh. Saat Gunung Hua runtuh, sekte ujung selatan selama 100 tahun terakhir berusaha keras untuk meningkatkan reputasi dan juga pengaruhnya. Walaupun sekte pusat mereka tutup karena banyak subsekte mereka di sekitar kota, itu juga akan mempengaruhi para masyarakat sekitar. Dan apakah menurut kalian para masyarakat tidak sadar saat Gunung Hua membuka subsektenya di kota Xi'an? Tentu saja mereka sadar. Apalagi saat murid-murid berjalan di tengah kota, semua orang mengetahui jika gerombolan tersebut merupakan murid Gunung Hua, sekte yang namanya baru saja kembali setelah memenangkan kompetisi dunia murim. Tapi itu saja belum cukup. Mungkin bisa diibaratkan kota Xi'an seperti kota Huaum yang ada di dekat Gunung Hua. Mereka sangat mendambakan Gunung Hua. Lalu, jika ada seseorang yang membuka subsekte di sana, apakah kau pikir orang-orang di Huaum akan pergi berkunjung? Tentu saja jawabannya tidak, karena mereka sudah cukup puas dan bangga dengan Gunung Hua. Saat mereka mulai berbincang, tiba-tiba terdengar suara di pintu gerbang. Semua orang pun langsung memalingkan wajah mereka ke arah pintu gerbang. Tapi ternyata itu bukanlah murid. Seseorang pun berkata, "Di mana pimpinan gerbang? Cepat kemari." Dan Wei Lisan pun dengan cepat langsung menghampiri mereka. Nah, ternyata orang-orang yang datang ini adalah para pimpinan gerbang yang merupakan bagian dari subsekte milik sekte ujung selatan. Beberapa orang ini berniat untuk mengintimidasi Wei Lisan. Ia bahkan berkata jika Xi'an bukanlah tempat Gunung Hua dan memerintahkannya untuk mengangkat kaki dari kota Xi'an. Tidak sampai di situ, saat Wei Lisan memperkenalkan namanya, mereka mulai merendahkannya karena nama Wei Lisan tidak akrab di telinga mereka dan juga belum memiliki gelar. Berbeda dengan mereka karena beberapa pimpinan gerbang dari subsekte ujung selatan memiliki gelar seperti pedang berhati. Adegan provokasi tersebut tentu saja membuat murid-murid Gunung Hua geram. Mereka ingin bertindak tapi Chongmyun menghentikannya. Ia berkata, "Biarkan pimpinan gerbang yang mengatasinya. Apakah kau yang akan tinggal di sini? Jadi mari kita lihat bagaimana pimpinan gerbang menyelesaikan masalahnya." Tapi tidak ada yang menduga jika Wei Lisan menghadapi mereka dengan tenang. Ia pun mulai membalas perkataan mereka dengan tajam. "Bukankah itu terlalu kekanak-kanakan? Apakah kota Xi'an merupakan milik sekte ujung selatan? Jadi untuk apa aku meminta izin kepada kalian saat mendirikan subsekte di sini?" Salah seorang dari pimpinan gerbang nampak marah. Ia pun berkata, "Beraninya kau? Apakah kau pikir kau itu hebat?" Dan Wei Lisan pun kembali menanggapinya, "Bukankah begitu? Apakah kau tidak tahu jika sekte ujung selatan dikalahkan oleh Gunung Hua?" Mendengar perkataan tersebut, para pimpinan gerbang dari subsekte ujung selatan nampak sedikit goyah dan akhirnya memilih untuk mundur. Walaupun kekesalan masih nampak jelas di wajah mereka, dan tidak sampai di situ, mereka juga akan terus mengawasi dan mengganggu aktivitas gerbang Huayong. Di sisi lain, murid-murid Gunung Hua nampak kagum dengan cara bagaimana Wei Lisan menghadapi para pimpinan gerbang yang merupakan subsekte dari sekte ujung selatan. Adapun Chongmyun dan juga penatua Yunyong, senyum iblis nampak di wajah keduanya setelah melihat adegan tersebut. Di sisi lain, di sebuah bar dengan suara yang sedikit
kecil, seseorang pun mulai bercakap. Apakah kau yakin kau tidak ingin melihatnya? Tentu saja yang dimaksud adalah upacara pembukaan subsekte Gunung Hua, yaitu Gerbang Huayong. Nah, pada titik ini ternyata ada banyak masyarakat di kota Xi'an yang ingin melihat upacara pembukaan tersebut. Akan tetapi sangat disayangkan karena kota Xi'an dipengaruhi oleh sekte ujung selatan. Bahkan mereka yang berbincang satu sama lain memiliki seorang anak yang saat ini sudah bergabung dengan sekte ujung selatan. Oleh sebab itulah mereka tidak bisa bergerak semau mereka karena terikat dengan sekte. Walau begitu, ada beberapa orang juga yang sebenarnya tertarik untuk bergabung dengan Gunung Hua ataupun subsektenya. Akan tetapi mereka masih ragu karena kota Xi'an merupakan wilayah kekuasaan sekte ujung selatan. Tapi ada seseorang yang berkata, apakah kau tidak dengar sekte ujung selatan sekarang sedang dalam masa pengasingannya? Dan seseorang pun menanggapinya, apakah kau percaya rumor begitu saja? Bagaimana jika mereka tiba-tiba membuka pintunya? Dan dalam perbincangan tersebut tiba-tiba mereka mendengar sebuah kebisingan di depan kedai. Itu adalah hal yang tidak biasa. Mereka yang penasaran mulai keluar dari kedai ataupun bar dan melihat apa yang terjadi. Kerumunan orang nampak sangat ramai. Mereka bahkan mulai menerobos dan mencari tahu apa yang sedang terjadi. Lalu alangkah terkejutnya mereka karena melihat apa yang di hadapannya adalah murid-murid dari Gunung Hua. Itu nampak jelas dari pakaian yang mereka pakai. Tapi pertanyaannya adalah apa yang mereka lakukan di tengah kota. Di sisi lain, Jogul dan Yeonjung mulai berbisik, Chungmyun, apakah perlu kita melakukan ini? Dan Chungmyun pun menjawab, tentu saja ini perlu untuk menarik para masyarakat kota Xi'an. Yang Chungmyun rencanakan adalah untuk mendemonstrasikan teknik yang dimiliki oleh Gunung Hua kepada masyarakat. Apalagi Chungmyun telah membuat riset bahwa sekte ujung selatan sama sekali tidak pernah memperlihatkan teknik pedangnya kepada masyarakat biasa. Oleh sebab itulah, karena Gunung Hua memiliki teknik pedang yang indah, itu akan menarik banyak orang dan mungkin saja dengan itu akan membuat orang-orang berbondong-bondong untuk mendaftar ke Gerbang Huayong. Tapi walau begitu, murid-murid dari Gunung Hua nampak masih canggung karena yang biasa mereka lakukan adalah sparring resmi, bukannya sebuah pertunjukan pedang. Tapi karena desakan dari Chungmyun dan juga penatua, mau tidak mau mereka harus melakukan pertunjukan tersebut. Bahkan Chungmyun meminta Baekchun untuk berdiri di paling depan karena ialah yang paling populer di antara nama-nama murid Gunung Hua. Lalu apakah tugas Chungmyun? Tentu saja ia hanya sebagai penonton dan juga perencana. Sebelum demonstrasi dimulai, Wei Lisan dan juga Wei Soheng meminta maaf karena telah merepotkan semua orang. Dan itu juga yang membuat semangat Baekchun dan yang lainnya meningkat. Yang awalnya mereka agak mengeluh, kini menjadi bersemangat karena tidak enak dengan ekspresi Wei Lisan dan juga Wei Soheng. Baekchun pun mulai memimpin murid-murid untuk beraksi di hadapan para penonton. Pertama, ia mulai memperkenalkan dirinya. Aku adalah Baekchun, murid kelas 2 Gunung Hua. Mendengar namanya saja membuat antusias para penonton semakin bertambah. Nama Baekchun kini telah menggema. Ia dikenal sebagai pedang benar Gunung Hua yang juga telah mengalahkan Jin Gumryong, murid terbaik dari sekte ujung selatan. Tapi sebelum demonstrasi dimulai, tiba-tiba sekelompok orang menerobos
dan menghentikan atraksi tersebut. Tapi tiba-tiba Hyun Yong menghadangnya. Ya, sekelompok orang tersebut adalah mereka yang sebelumnya datang ke gerbang Hwayong. Hyun Yong pun mulai memperkenalkan dirinya. Aku adalah Hyun Yong, penatua dari sekte Gunung Hwa. Sebelumnya aku tidak ikut campur saat kedatangan kalian ke gerbang Hwayong. Tapi tolong, ini adalah acara Gunung Hwa. Aku harap kalian tidak mengganggunya. Tentu saja itu membuat sekelompok orang tersebut terdiam. Mereka tahu benar bagaimana kekuatan Gunung Hwa saat ini dan mereka tidak akan bisa menanganinya. Lalu Hyun Yong mulai tersenyum dan kembali berkata, "Baiklah, karena kalian sudah datang, bagaimana jika kalian juga melihat keindahan dari teknik Gunung Hwa?" Dan Hyun Yong pun memerintahkan Baekhyun untuk memulai atraksinya. Tak lama kemudian, kerumunan mulai membludak. Semua orang yang penasaran berbondong-bondong melihat adegan tersebut. Dan kebanyakan dari mereka merasa terkesima dengan teknik pedang yang ditampilkan oleh Baekhyun dan murid Gunung Hwa lainnya. Dan di sisi lain, Chung Myun hanya bisa tersenyum dan berkata, "Ya, begitulah sifat dari Dong Ryong. Aku rasa itu adalah penyakit. Sebelumnya ia malu-malu, tapi saat ada banyak orang yang memperhatikannya, ia malah sangat bersemangat." Nah, beberapa saat sebelum demonstrasi dimulai, para pimpinan gerbang dari Sekte Ujung Selatan mulai berdiskusi apakah mereka harus membiarkannya atau menghentikannya. Tapi mereka juga tidak memiliki kekuatan karena yang bertanggung jawab saat ini adalah Gunung Hwa. Walaupun itu adalah sebuah trik yang mereka lakukan agar menarik banyak penonton. Apalagi orang yang memimpin demonstrasi adalah Baekhyun, seseorang yang mengalahkan Jin Gumryong yang digadang-gadang sebagai pimpinan Sekte Ujung Selatan selanjutnya. Jadi mau tidak mau mereka hanya bisa menyaksikan adegan demonstrasi tersebut saat dimulai. Entah bagaimana, ada banyak masyarakat yang sangat kagum dengan adegan demonstrasi tersebut. Tapi berbeda halnya dengan para pimpinan gerbang. Apa yang ditampilkan oleh Baekhyun hanyalah gerakan dasar dan mereka juga bahkan bisa melakukannya. Para pimpinan gerbang Sekte Ujung Selatan sama sekali tidak mengerti kenapa masyarakat sangat antusias. Di sisi lain, Chung Myun hanya tersenyum. Ia pun bergumam, "Aku yakin kalian pasti heran kenapa masyarakat sangat terpana dengan adegan dasar tersebut." Jawabannya sederhana, karena ini adalah pertama kalinya bagi mereka semua melihat murid-murid terkenal mendemonstrasikan teknik pedang. Xian mungkin wilayah kekuasaan Sekte Ujung Selatan, akan tetapi Sekte Ujung Selatan tidak pernah mendemonstrasikan seni pedang mereka. Ya, bisa dibilang karena ini adalah hal yang baru, mereka sangat tertarik. Beda halnya jika Sekte Ujung Selatan pernah melakukan demonstrasi seperti apa yang dilakukan murid-murid Gunung Hwa. Kini demonstrasi awal selesai. Antusias masyarakat semakin tinggi. Kali ini mereka akan mendemonstrasikan yang terbaik dari Gunung Hwa, yaitu gerakan 24 bunga plum. Tidak butuh waktu yang lama bagi Baekhyun untuk membuat bunga plum mekar menggunakan aura ki pedangnya. Walaupun murid-murid di belakangnya tidak secemerlang Baekhyun, tapi apalah artinya, karena kali ini semua orang berfokus kepada bunga plum yang diciptakan oleh Baekhyun. Keindahan teknik pedang tersebut bahkan sampai menggoyahkan para pimpinan gerbang dari Sekte Ujung Selatan. Tapi tiba-tiba di sela demonstrasi seseorang pun berteriak, "Itu adalah 24 gerakan bunga plum, teknik hebat yang bahkan mengguncang
9 sekte besar saat kompetisi dunia murim. Mendengarkan teriakan tersebut, akhirnya orang-orang mulai mengetahui teknik hebat yang diperagakan oleh Baekhyun. Tapi ada satu hal yang tidak mereka tahu, karena suara tersebut muncul begitu saja, mereka tidak mengetahui siapa yang berbicara. Di sisi lain, Jongmyeon tersenyum karena itu adalah rencananya, dan orang yang mengatakan hal tersebut adalah salah satu murid dari gerbang Hwayong. Percakapan tersebut dibutuhkan untuk menarik antusias para masyarakat. Bisa dibilang ini adalah trik licik untuk menggait para pelanggan. Tidak sampai di situ, Jongmyeon juga memerintahkan beberapa orang untuk mulai menceritakan kisah kehebatan Gunung Hwa di masa lalu. Seperti kehebatan Sword Sign, Gunung Hwa yang tidak akan pernah runtuh kecuali karena bertarung habis-habisan dengan sekte iblis dan juga sekte ujung selatan yang tidak akan pernah mengejar Gunung Hwa. Dan dengan cerita-cerita kecil tersebut, antusias masyarakat terhadap Gunung Hwa semakin membludak. Tentu saja itu membuat para pimpinan gerbang menjadi kesal. Walaupun mereka mengakui kehebatan pedang Gunung Hwa, tapi mereka juga tidak bisa menerima jika wilayah kekuasaan mereka diinjak-injak oleh musuh bebuyutan mereka. Demonstrasi telah selesai. Masyarakat nampak sangat antusias. Jongmyeon pun mulai berkata, nampaknya ini adalah waktunya. Ia pun mulai melompat ke arah para penonton dan berkata, kalian semua dengarkan. Semua orang yang memasuki gerbang Hwayong akan bisa membuat bunga plum di pedangnya seperti apa yang dilakukan oleh Baekhyun. Ya, walaupun apa yang diajarkan nanti hanyalah 7 gerakan pedang saja. Walau demikian, itu masih bisa mengeluarkan efek aura bunga plum. Tidak hanya itu, mereka yang mendaftar pertama kali juga akan langsung diajarkan oleh Baekhyun pedang adil Gunung Hwa, dan selama 3 bulan pertama tidak dipungut biaya apapun alias gratis. Jika tidak cocok, kalian boleh meninggalkan gerbang Hwayong. Tentu saja itu adalah penawaran yang sangat menarik. Tapi seseorang mulai bertanya, siapa kau sebenarnya? Apakah perkataanmu bisa dipercaya? Dan Jongmyeon pun mulai memperkenalkan dirinya. Aku adalah Jongmyeon, murid kelas 3 dari Gunung Hwa. Mendengar nama tersebut membuat semua orang terkejut. Nama Baekhyun memang terkenal, tapi tidak bisa disaingi dengan nama Jongmyeon, seseorang yang telah menggemparkan kompetisi dunia murim, yang juga merupakan yang terbaik di generasinya, memiliki julukan naga ilahi Gunung Hwa. Para penonton yang mulai menyadarinya mulai berkata satu sama lain, apa? Naga ilahi Gunung Hwa datang langsung ke Xi'an? Apakah kau juga akan melatih secara langsung? Antusias semakin membludak. Tentu saja semua orang sangat tertarik dengan mereka yang memiliki nama. Dan dari situ pula Jongmyeon memintakan Wai Soheng untuk bergerak bersiap membuka pendaftaran. Lautan manusia pun mulai menghampiri Wai Soheng. Aku akan mendaftarkan anakku. Aku juga. Semua orang menjadi lebih bersemangat saat mengetahui kehadiran naga ilahi Gunung Hwa. Wajah masam nampak terlihat jelas di wajah para pimpinan gerbang subsekte ujung selatan. Adapun Jongmyeon, ia hanya bisa tersenyum sambil berkata, jika kalian tidak suka, suruh sekte ujung selatan untuk melakukan sesuatu kepada kalian. Oh ya, aku lupa, mereka sedang menutup gerbangnya, bukan? Senyum puas nampak terlihat di wajah Jongmyeon. Di pagi yang cerah nampak senyum lebar di wajah Jongmyeon. Ya, saat ini ia sedang menyaksikan langsung para murid-murid baru berlatih dengan cara mengayunkan pedang. Itu adalah pemandangan yang
aneh. Dari sudut pandang murid-murid Gunung Hua, Chung Myun tidak akan pernah lunak dengan siapapun. Oleh sebab itulah, menurut mereka, yaitu murid-murid Gunung Hua yang sering berlatih dengan Chung Myun, itu adalah sikap yang aneh. Tapi tentu saja beda dengan Chung Myun, murid-murid muda di hadapannya seperti anak ayam yang lucu, dan tentunya mereka adalah sumber uang. Bahkan jika mereka hanya datang dan tidak melakukan apapun, Chung Myun masih sangat menyayangi mereka. Wei Soheng adalah sosok yang memimpin pelatihan dasar tersebut. Di hari pertama, halaman nampak penuh dan sesak karena ada banyak murid baru yang ikut berlatih dengan mereka. Itu juga yang membuat senyum lebar nampak di wajah Chung Myun karena ia melihat segepok uang tepat di hadapannya. Tapi ekspresinya mulai berubah setelah 3 hari berlalu. Apa? Kenapa halaman menjadi sedikit lebih sepi? Apakah mereka mulai meninggalkan pelatihan? Lalu Wei Lisan pun mulai menjelaskan, itu adalah hal yang wajar, bahkan adalah hal yang baik jika dalam 10 hari masih menyisakan setengahnya. Dan Chung Myun pun menanggapinya dengan kesal, tapi ini baru 3 hari. Memang apa yang dikatakan Chung Myun ada benarnya. Baru 3 hari tapi penurunannya sangat drastis. Wei Lisan sangat berpengalaman saat menerima murid baru. Oleh sebab itulah ia paham benar mereka tidak akan pernah bertahan sepenuhnya. Setelah bosan mungkin mereka akan keluar. Di dalam percakapan tersebut tiba-tiba ada 2 murid baru yang menghampiri Wei Lisan. Mereka nampak sangat lucu dan bertanya, "Pimpinan gerbang, kapan kami akan mempelajari teknik bunga plum?" Chung Myun yang sebelumnya kesal mulai melunakkan wajahnya. Lalu Wei Lisan pun menjawab, "Oh, jadi kalian ingin mengeluarkan bunga plum dari pedang kalian sendiri? Tenang saja, kalian hanya perlu berlatih kurang lebih 10 tahun dan kalian pasti akan bisa mewujudkannya." Mendengar penjelasan tersebut, 2 bocah itu pun langsung menanggapinya. "Apa? 10 tahun? Itu terlalu lama. Ayo kita pergi." Dengan itu, mereka berdua pun mulai meninggalkan Wei Lisan dan juga Chung Myun. Dan tentunya itu membuat Chung Myun semakin kesal karena ia melihat sumber uangnya pergi satu demi satu. Ya, walaupun secara harfiah itu adalah uang milik Gunung Hua, tapi entah kenapa Chung Myun selalu menganggap jika itu adalah uang-uangnya. Hari demi hari terus berlalu dan jumlah murid-murid terus saja berkurang. Itu membuat Chung Myun gila. Kenapa ini bisa terjadi? Kenapa mereka meninggalkan pelatihan begitu saja? Lalu Jogul pun mulai menanggapinya. Itu mungkin karena mereka tidak memiliki motivasi untuk berlatih. Jadi singkatnya, para orang tua mereka hanya terpesona dengan teknik bunga plum yang diperlihatkan oleh para murid Gunung Hua. Oleh sebab itulah mereka memaksa anak-anaknya untuk ikut berlatih dengan harapan mereka bisa menggunakan teknik bunga plum yang sama. Tapi tentu saja itu tidak didapatkan dengan instan. Perlu pelatihan yang lama untuk bisa menggunakannya. Dan karena terlalu lama dan bosan, mereka pun memutuskan untuk meninggalkan pelatihan. Yeonjung juga memiliki beberapa pendapat. Begitu juga dengan Baekjun. Intinya mereka hanya terpesona dengan teknik bunga plum. Jadi mereka tidak terlalu mempedulikan teknik dasar. Bahkan seseorang berkata, "Jadi tidak bisakah kita langsung mengajari mereka teknik pedang?" Dan Chung Myun pun menanggapinya, "Tentu saja tidak bisa. Walaupun mereka sangat menginginkannya, tapi pelatihan dasar adalah yang paling utama. Bahkan murid-murid gerbang Hwayong saat ini juga memiliki masalah terkait pelatihan tersebut. Ya, tidak seperti murid Gunung Hua yang sudah kebal akan pelatihan Chung Myun. Murid-murid gerbang Hwayong juga
juga masih belum sepenuhnya bisa beradaptasi. Jadi, bukanlah hal yang elok dan tepat untuk mengajari murid-murid baru teknik pedang tanpa mengetahui dasarnya. Beberapa murid mulai menjelaskan masalah yang mereka hadapi, tapi itu membuat Chung Myun kesal karena apa yang mereka katakan adalah hal yang telah diketahui oleh Chung Myun. Saking kesalnya, ia bahkan menendang pantat Jogul dan berkata, "Aku sudah mengetahui hal tersebut. Yang terpenting adalah bagaimana solusinya." Tapi sayang, tidak ada jawaban terkait hal tersebut. Bahkan Baekjun mengatakan tidak ada solusi untuk permasalahan mereka saat ini. Dan tentunya solusi juga tidak jatuh dari langit. Di dalam kekacauan tersebut, tiba-tiba terdengar suara. Apakah ada orang di sini? Saat mendengar sumber dari suara tersebut, alangkah terkejutnya semua orang. Mereka melihat sosok yang familiar, kepala botak dengan baju biksu. Mereka pun mulai bertanya, apa yang ia lakukan di sini? Dan sosok tersebut pun mulai bersuara, "Aku Haeyeon, apakah kau masih mengenalku?" Melihat biksu botak tersebut tiba-tiba datang, Chung Myun pun langsung terfikirkan sebuah ide. Ia pun langsung berteriak kepada murid-murid Gunung Hua, "Kalian semua, tangkap biksu itu!" Tentu saja itu adalah perintah yang absurd. Ia pun kembali berkata, "Tangkap saja, aku sudah menemukan sebuah ide." Melihat ekspresi tersebut, Haeyeon pun langsung bergumam, "Apakah aku datang di waktu yang tepat?" Nampaknya tidak. Di sisi lain, nampak seseorang membangunkan sekelompok orang-orang yang sedang tertidur. Salah satu di antara mereka dijuluki sebagai pedang ular merah, yang juga merupakan pimpinan kelompok tersebut. Saat si pembawa pesan memberikan kabar, bahkan pedang ular merah yang sebelumnya masih tidak sadar langsung membuka matanya. Ya, itu adalah informasi terkait Sekte Ujung Selatan yang baru saja melakukan pengasingan. Bahkan dikabarkan dalam kurang lebih 1 tahun mereka tidak akan melakukan aktivitas eksternal. Tapi ular merah masih belum bisa mempercayai informasi tersebut. Ia pun meminta untuk diceritakan secara detail. Dan setelah beberapa hal, akhirnya ia bisa memahaminya. Karena saat ini murid-murid Gunung Hua sedang membuka subsektenya di kota Xi'an. Dan saat itu pula Sekte Ujung Selatan tidak melakukan apapun. Padahal Sekte Ujung Selatan adalah musuh bebuyutan Gunung Hua. Oleh sebab itulah ia menyakiti jika itu adalah informasi yang valid. Sudah lama mereka menunggu di Xi'an untuk menyerang wilayah Sekte Ujung Selatan dan memperluas wilayah mereka. Sekte Ujung Selatan memiliki kekuatan yang besar. Oleh sebab itulah kelompok mereka masih menunggu untuk menemukan momentum yang tepat. Dan inilah saatnya. Tapi ular merah masih nampak sedikit ragu. Ia pun kembali bertanya, "Jadi bagaimana dengan Gunung Hua?" Dan seseorang pun menanggapinya, "Gunung Hua? Para bintang-bintang baru itu, apakah mereka bisa dibandingkan denganmu?" Si ular merah yang merupakan salah satu dari 5 besar di Sonzu. Dan jika mereka berhasil menaklukkan Xi'an, tentu saja pimpinan pusat akan senang. Dengan begitu, salah satu dari 5 pasukan besar sekte jahat pun mulai bergerak ke Xi'an. Berpindah ke lain sisi, nampak Penatua Yunyong dan beberapa murid Gunung Hua sedang menyambut kedatangan Haeyeon. Haeyeon mengatakan jika sebelumnya ia telah mendaki ke Gunung Hua, akan tetapi karena apa yang ia cari tidak ada di sana, pimpinan sekte pun menunjukkan jalan untuk menuju ke Xi'an. Nah, pada titik ini Chung Myun masih penasaran kenapa
Haeyeon ingin pergi ke Gunung Hua, tapi dari jawabannya itu malah membuat Chungmyun kesal karena Haeyeon berkata jika itu adalah jalan yang harus ia lalui. Tentu saja Chungmyun tidak mengerti inti dari perkataan tersebut. Chungmyun bahkan ingin menghajarnya agar ia bisa mengatakan sesuatu yang lebih tepat. Tapi untungnya Hyunyong menghentikan Chungmyun. Di sisi lain, Haeyeon nampak mengeluarkan keringat dingin karena Chungmyun yang ia lihat nampaknya lebih buruk dibandingkan dengan Chungmyun yang ia temui saat pertarungan terakhir. Ia mengira jika Chungmyun kesal karena kemarahannya, tapi sepertinya itu lebih buruk daripada apa yang ia kira. Pada akhirnya ia pun mulai menjelaskan niat kedatangannya ke Gunung Hua yang intinya ia ingin belajar. Tapi semua orang nampak terkejut dan tidak percaya. Tak kalah Haeyeon berkata jika ia ingin belajar kepada Chungmyun. Sebenarnya yang ingin dipelajari dari Chungmyun adalah keteguhan hatinya. Ia melihat hal tersebut saat bertarung dengan Chungmyun, keteguhan hati yang tak tergoyahkan. Chungmyun bahkan mulai membusungkan dadanya saat Haeyeon mengatakan hal tersebut. Akan tetapi murid-murid Gunung Hua mulai bergumam, ia sudah selesai. Lagi pula siapa orang bodoh yang mencari jalan pintas untuk mencapai neraka? Dan setelahnya, penatua Hyunyong pun mulai bertanya, tunggu, sebelumnya apakah kepala biara telah memberikanmu izin? Dan Haeyeon pun menjawab, kepala biara tidak memberikanku izin, akan tetapi ia juga tidak melarangku. Dan jikalau ia melarangku, aku akan tetap memilih jalan ini. Karena kalau tidak, ia tidak akan pernah mendapatkan pencerahan. Chungmyun nampak bangga dengan dirinya sendiri, tapi murid-murid Gunung Hua terlihat kesal dan muak dengan tingkah laku tersebut. Chungmyun juga berkata, baiklah Biksu Haeyeon, selamat datang. Dan kau pasti tahu bukan, tidak ada yang namanya makan gratis. Haeyeon pun mulai menanggapinya. Ya, itulah yang aku mau. Jadi apa yang harus aku lakukan? Lalu Chungmyun pun menanggapinya dengan senyum liciknya. Ia pun berkata, ini bukanlah suatu hal yang sulit bagimu, dan kau akan segera mengetahuinya. Keesokan paginya, dengan wajah memerah dan air mata yang mulai menetes, Haeyeon berdiri di tengah-tengah kerumunan dan ada seseorang yang berkata, bergabunglah dengan gerbang Hwaeon. Maka Biksu Haeyeon, juara kompetisi dunia murim, akan mengajari kalian beberapa teknik milik Shaolin. Dengan kerumunan tersebut, berbondong-bondong orang mulai berdekat. Mereka mulai berbisik satu sama lain. Apa? Biksu Haeyeon ada di Xi'an? Mereka akan mengajari teknik Shaolin? Bukankah ini penipuan? Tapi tunggu dulu, nampaknya itu benar. Dia adalah Haeyeon. Para masyarakat yang menyaksikan hal tersebut nampak sangat antusias. Adapun Haeyeon, ia bergumam di dalam dirinya sendiri, Buddha, tolong berkati aku. Ia merasa ada hal yang salah, akan tetapi sudah terlambat untuk kembali. Di lain sisi, ternyata orang yang memberikan pengumuman adalah Chungmyun yang diiringi oleh suara drum. Ia kembali berkata, ayo bergabunglah dengan gerbang Hwaeon. Ini adalah kesempatan sekali seumur hidup kalian. Juga kesempatan ini tidak akan pernah datang kembali. Kalian bisa mempelajari teknik pedang Gunung Hua dan juga teknik milik Shaolin. Tentu saja itu adalah tawaran yang sangat menggiurkan. Gunung Hua memang sedang terkenal, akan tetapi itu tidak bisa
bisa dibandingkan dengan Shaolin yang telah memimpin Kongho selama berabad-abad lamanya. Bisa mempelajari teknik Shaolin merupakan kemewahan bagi setiap orang. Oleh sebab itulah banyak yang terpengaruh dengan apa yang dikatakan oleh Chung Myun, karena mereka yang bahkan tidak tertarik dengan seni bela diri juga tahu apa itu sekte Shaolin. Di sisi lain, Haeyeon nampak bingung dan juga khawatir. Ia pun mulai berkata kepada Chung Myun, "Murid, nampaknya ini adalah perbuatan yang salah. Teknik Shaolin hanya diajarkan kepada murid Shaolin saja." Mendengar hal tersebut, Chung Myun pun mulai menanggapinya, "Cih, kau terlalu naif. Apakah sebelumnya aku mengatakan untuk mengajari teknik dasar dari sekte Shaolin? Tidak, bukan. Yang aku katakan adalah kau akan mengajari mereka teknik bertarung. Kau dari sekte Shaolin. Bahkan jika kau mengajarkan teknik acak yang baru saja kau dapatkan di jalan, itu sama halnya dengan mengajari mereka teknik Shaolin." Mendengar hal tersebut, Haeyeon nampak bingung. Ia pun kembali berkata, "Tapi bukankah itu adalah penipuan?" Dan Chung Myun kembali menanggapinya, "Cih, apakah kau pikir aku seseorang yang menganut tahu akan mengajarimu sebuah penipuan? Jadi ayo tersenyumlah, orang-orang memperhatikanmu. Berpura-puralah untuk nampak bahagia." Tapi Haeyeon masih terdiam. Chung Myun kembali berkata, "Bukankah sudah kubilang cepat tersenyumlah?" Chung Myun bahkan mulai mencengkram tangannya dengan cepat. Dari kejauhan, orang-orang yang melihat hal tersebut mulai bergumam, "Lihatlah, murid Chung Myun dan juga Haeyeon, mereka nampak sangat akrab." Tentu saja tidak ada yang menyadari jika yang nampak seperti keakraban tersebut sebenarnya adalah sebuah ancaman kepada Haeyeon. Di sisi lain, Chung Myun kembali berteriak, "Ayo, pendaftaran telah dibuka. Bagi kalian yang ingin masuk, berbalislah." Ia juga meminta Wai Soheng untuk mendata setiap mereka yang ingin masuk. Dengan perkataan tersebut, lautan manusia pun mulai berbaris. Dan seseorang pun berkata, "Ini akan gratis sampai 3 bulan bukan?" Dan Chung Myun pun menanggapinya, "Apa katamu? Tentu saja kalian harus membayar." Ia pun kembali menanggapinya, "Tapi bukankah kemarin gratis?" Chung Myun kembali berkata, "Kemarin adalah kemarin, sekarang adalah hal yang berbeda. Apakah kalian tidak tahu malu?" Saat Chung Myun ingin melanjutkan kata-katanya, Penatua Hyun Yong pun langsung menutup mulut Chung Myun dan ia pun mulai menjelaskan, "Tolong pengertiannya, kami juga telah bersusah payah untuk mengundang Biksu Haeyeon. Jadi kami juga harus membayarnya. Tapi biar ku pastikan jika uang yang kalian bayar tidak akan terbuang sia-sia." Mendengar penjelasan tersebut, seseorang pun mulai berkata, "Itu adalah hal yang masuk akal. Lagi pula kita juga akan mempelajari teknik Shaolin." "Baiklah, aku akan membayar." Dengan itu, semua orang pun setuju untuk membayar. Tapi tiba-tiba terdengar suara dari Chung Myun, "Soheng, siapapun yang ingin berdaftar, mereka harus membayar di muka dan untuk pembayaran 3 bulan langsung." Walau demikian tidak ada yang protes, mereka malah nampak sangat semangat karena bisa mendapat pelajaran langsung dari Biksu Haeyeon. Di sisi lain, Penatua Hyun Yong dan juga Wai Lisan nampak terkejut. Mereka tidak pernah menyangka jika cara ini sangatlah efektif. Hyun Yong pun mulai bergumam, sekte Shaolin memang luar biasa. Pengaruh mereka memang tidak bisa dianggap sebagai omong kosong. Hanya menampilkan Haeyeon saja, semua orang tergila-gila dan bahkan rela untuk membayar. Di sisi lain, Chung Myun pun kembali berkata, "Hai biksu, apa yang kau lakukan? Semua orang sangat menyukaimu. Cepat, majulah dan tunjukkan beberapa tinju." Haeyeon ingin menolak,
Tapi Chungmyun terus saja memaksanya hingga akhirnya ia tidak memiliki pilihan lainnya. Di dalam hati Haeyeon ia pun bergumam, anggap ini sebagai latihan, anggap ini sebagai latihan. Dan saat Haeyeon mulai berpose, antusias masyarakat menjadi lebih besar. Seseorang pun berkata, lihat, biksu Haeyeon ingin menunjukkan beberapa gerakan. Ini adalah hal langka yang tidak akan pernah terjadi lagi. Di sisi lain, Yeonjung, Jogul, dan juga Yisul pun mulai berkomentar, lihatlah, ia datang dengan kakinya sendiri untuk masuk neraka. Baekhyun hanya bisa tertawa mendengar kalimat tersebut. Tapi kemalangan Haeyeon merupakan berkah bagi Gunung Hua. Di sisi lain, para pimpinan gerbang dari sekte ujung selatan mulai nampak kesal dan juga geram dengan apa yang mereka tonton. Saat ini gerbang Hwayong bahkan mendatangkan sekte Shaolin. Ya, walaupun Haeyeon masihlah murid, akan tetapi ia sangat dekat dengan kepala biara dan bahkan digadang-gadang sebagai kepala biara selanjutnya. Dengan itu akan sangat sulit bagi mereka untuk menghadapi gerbang Hwayong. Lalu salah satu pimpinan pun berkata, jadi bagaimana? Apakah kita harus menghadapi gerbang Hwayong secara langsung? Tapi bukankah itu adalah hal yang sulit? Apalagi ada Gunung Hua juga sekte Shaolin. Mendengar pertanyaan tersebut, salah satu pimpinan gerbang pun menjawab, tidak, bukan gerbang Hwayong yang harus kita hadapi. Matanya tertuju kepada masyarakat yang saat ini sedang bersorak-sorai. Kita harus memberi pelajaran kepada mereka yang tidak tahu berterima kasih. Saat ini Xian sedang mendidih seperti tong minyak yang dibakar api tanpa mengetahui akan ada krisis yang menghampiri mereka. Di sisi lain, tepatnya di kuil Shaolin, seorang penatua tiba-tiba berlari ke arah ruangan kepala biara. Ia pun berkata, kepala biara, bukankah kita seharusnya mengambil kembali Haeyeon? Dan kepala biara pun menjawab, oh, itu adalah ide yang bagus. Si penatua kembali berkata, itu benar, aku merasa jika Haeyeon masih belum siap untuk berpergian keluar, apalagi Gunung Hua. Dan kepala biara kembali menjawab, tapi bagaimana cara kita mengambilnya? Bukankah ia berkata tidak menemukan Buddha di kuil Shaolin? Di mana Shaolin sendiri mengajarkan hal kepadanya bahwa Buddha berada di setiap tempat, tidak hanya di sekte Shaolin saja. Jadi, jika ia tidak mendapatkan Buddha di sekte Shaolin, biarkan ia melakukan apapun yang ia mau. Mungkin itulah cara agar ia berkembang, dan tidak mungkin juga kita membantah sesuatu yang telah kita ajarkan kepadanya. Si penatua pun mengangguk, oh, itu benar juga. Tapi apakah itu juga berlaku kepada Gunung Hua? Dan kepala biara kembali menjawab, jangan meremehkan Gunung Hua. Terlepas dari hubungan rumit kita, Gunung Hua merupakan sekte yang berkembang pesat. Apalagi sosok naga ilahi Gunung Hua. Aku yakin Haeyeon akan belajar banyak darinya. Ia merupakan sosok yang tangguh. Aku sudah tidak sabar melihat perkembangan macam apa yang akan didapat Haeyeon di masa depan. Kembali ke Xian, tepatnya di subsekte Gunung Hua, yaitu gerbang Hwayong. Haeyeon nampak terkejut dengan pemandangan yang ia lihat. Semua orang, baik itu murid kelas 3, kelas 2, kelas 1, dan bahkan subsekte mereka minum bersama-sama. Ia pun bergumam, apa ini? Tidak mungkin ini bisa terjadi. Mengapa tidak ada senioritas di Gunung Hua? Apakah sekte lain juga seperti ini? Tidak, aku yakin sekte seperti Wudang, Ujung Selatan, dan sekte lainnya menjunjung senioritas. Jadi ia masih belum bisa mempercayai apa yang ia lihat saat ini. Dan saat itulah Chungmyun muncul. Ia pun berkata, apa yang kau lakukan? Haeyeon masih nampak bingung. Chungmyun kembali berkata, ini ambil dan minumlah. Tentu saja awalnya Haeyeon menolak karena yang disodorkan oleh Chungmyun adalah alkohol. Ia pun
pun menjawab, "Maaf, tapi aku tidak minum." Dan Chung Myun pun menanggapinya, "Apa? Tapi semua orang yang ku kenal mereka minum." Hayeon nampak heran, ia pun berkata, "Siapa yang kau maksud?" Dan Chung Myun pun menjawab, "Para leluhurmu. Memang ada kalanya saat Gunung Hua dan Sekte Shaolin berdampingan. Itu semua karena mereka berdua memiliki musuh bersama, yaitu Sekte Wudang. Sayang, semua itu berubah sejak tragedi 100 tahun yang lalu." Di sini Hayeon masih menolak untuk minum, tapi Chung Myun mendesaknya. Ia bahkan berkata, "Anggap saja ini teh. Lagi pula, kau datang ke Gunung Hua untuk mencari sesuatu, bukan? Lebih baik bergaul dengan kami untuk menemukan hal tersebut." Chung Myun pun langsung menyodorkan alkohol ke Hayeon. Ia yang sudah sulit untuk menolak, mau tidak mau langsung menengguknya. Dan Chung Myun pun bertanya, "Jadi bagaimana? Apakah kau merasa panas?" Dan Hayeon pun menjawab, "Tidak, ini manis seperti madu." Chung Myun merasa heran karena yang ia tuangkan adalah anggur putih. Itu lebih keras dibandingkan alkohol lainnya. Apalagi Hayeon hanyalah pemula. Chung Myun yang penasaran langsung meminta Hayeon kembali minum. Dan ia menanyakan bagaimana perasaannya saat menengguk gelas kedua. Dan Hayeon kembali menjelaskan, "Luar biasa, sesuatu yang sejuk seperti masuk di tenggorokanku, manis di lidah dan menghangatkan di perut." Tentu saja itu adalah reaksi yang luar biasa bagi pemula yang baru saja menengguk alkohol. Hayeon kembali berkata, "Ini memang tidak ada di dalam ajaranku, tapi aku juga tidak akan bisa mengetahuinya sebelum mencobanya." Pada titik ini Hayeon beranggapan jika alkohol tidaklah terlalu buruk. Bahkan Chung Myun sampai melabelinya sebagai biksu yang hebat dalam minum. Beberapa saat kemudian Jogul pun datang dan berkata, "Apakah biksu ini sudah bisa minum? Biksu, apakah kau masih mengenalku?" Hayeon yang menatap wajah Jogul langsung berkata, "Oh, murid Jogul." Sebagai tanda persahabatan, Jogul pun menuangkan alkohol kepada Hayeon. Dan kejadian ini terus berlanjut. Setelah Jogul, Yisul mulai menyapanya dan juga menuangkan alkohol. Sosok yang Hayeon ingat dengan baik karena Yisulah yang menebas dadanya. Selanjutnya, beberapa murid juga mulai menuangkan alkohol kepada Hayeon. Dengan itu, sudah banyak gelas yang ditengguk oleh Hayeon. Para murid Gunung Hua bahkan memujinya karena ia kuat minum layaknya Chung Myun. Di sisi lain, Baekhyun pun berkata kepada Chung Myun, "Chung Myun, bukankah kita seharusnya menghentikannya?" Tapi Chung Myun malah menjawab, "Untuk apa? Minum-minum adalah cara untuk mendekatkan diri satu sama lain." Dan Baekhyun kembali berkata, "Tapi bukankah ini nantinya akan mendatangkan masalah?" Tapi sayangnya Chung Myun tidak peduli dengan hal tersebut. Hingga akhirnya wajah merah Hayeon yang biasa terlihat karena merasa malu kini sudah menjadi merah karena mabuk alkohol. Baekhyun pun kembali berkata kepada Chung Myun, "Chung Myun, seharusnya kita menghentikannya." Tapi ia sudah tidak melihat Chung Myun di sampingnya. Malahan kali ini Chung Myun sedang duduk dan minum dengan Wei Lisan juga penatua Hyun Yong. Baekhyun yang merasa frustasi pun mulai berkata, "Aku sudah tidak tahu lagi. Lebih baik aku ikut minum juga." Tentu saja ini adalah kejadian yang tak terduga. Murid terbaik di Sekte Shaolin kini sedang menengguk alkohol dengan murid-murid Gunung Hua. Jika saja kepala biara melihat hal tersebut, pastinya mulutnya akan mengeluarkan busa dan pingsan. Keesokan paginya, saat matahari terbit, Hayeon terbangun. Ia pun langsung melompat kaget. Tidak ada seorang pun di samping kanan dan kirinya. Akan tetapi, ia mulai mengingat kejadian yang terjadi semalam. Terutama saat ia mulai mabuk, ia mulai mengingat bagaimana semua orang mengatakan jika dirinya sangat hebat dalam minum. Ia juga mengingat senyum licik Chung Myun sambil meneguk alkohol di hadapannya. Di dalam hatinya ia pun berkata, "Aku telah melakukan dosa, aku harus cepat-cepat bertaubat."
Dan dengan cepat Haeyeon pun mulai memulihkan dirinya. Ia pun keluar ruangan dan alangkah terkejutnya karena tepat di hadapannya seluruh murid Gunung Hua dan juga gerbang Hwayong sedang berlatih. Keringat mereka menyucur keras. Tentunya itu adalah latihan yang berat. Haeyeon nampak kagum padahal murid-murid Gunung Hua ikut minum bersamanya sampai subuh. Tapi saat ini mereka sedang berlatih. Ia bahkan sedikit malu karena telah menilai Gunung Hua sebelah mata. Gunung Hua yang ia lihat semalam dan saat ini sangatlah berbeda. Tapi nampaknya itu adalah hal yang wajar juga menurutnya. Karena penampilan Gunung Hua sangat memukai terutama ketika kompetisi dunia murim. Jadi itu tidak mungkin bisa dilakukan hanya dengan berleha-leha saja. Dan saat itulah salah satu murid yang mulai melihat Haeyeon berkata, "Biksu, nampaknya kau sudah bangun. Semalam kau sangat hebat. Jika itu aku, pasti saat ini aku sedang berjalan dengan merangkak." Seseorang pun menanggapinya, "Hei, jangan samakan Haeyeon denganmu." Dan orang itu kembali menjawab, "Itulah mengapa aku berkata jika itu aku." Dan tak lama kemudian Chomin pun menghampirinya. "Bagaimana keadaanmu?" Haeyeon nampak sedikit malu. Ia pun berkata, "Semalam aku..." Dan Chomin memotongnya, "Ayolah, jangan terlalu difikirkan. Bukankah kau kesini untuk mendapatkan sesuatu? Di sini kau harus merasa santai dan nyaman. Jangan samakan apa yang kau lakukan di Shaolin dengan apa yang kau lakukan di sini." Haeyeon pun mulai tersenyum. "Ya, itu katanya." Dan Haeyeon kembali bertanya, "Tapi siapa yang memindahkanku? Kenapa aku terbangun di tempat yang berbeda?" Dan Chomin pun menjawab, "Tentu saja anak-anak. Saat kau pingsan, mereka memindahkanmu." Mendengar hal tersebut, Haeyeon merasa sedikit malu. Dan Chomin kembali berkata, "Baiklah, mari kita makan dulu. Kau harus bekerja untuk membayarnya." Dan Haeyeon pun menjawab dengan ceria, "Ya." Tapi tak lama kemudian Haeyeon dibuat kaget. Apa yang ada di hadapannya hanyalah daging, daging, dan daging. Baik itu domba, babi, dan juga sapi. Ia merasa sangat terkejut. Apakah sekte lain juga makan yang sama? Tentu saja tidak. Shaolin memang tidak melarang mereka untuk memakan daging, akan tetapi dianjurkan untuk memakan sayuran. Tapi tetap saja apa yang ada di hadapannya terlihat terlalu berlebihan. Dan apakah mudah bagi Haeyeon untuk berbaur dengan murid-murid Gunung Hua? Jawabannya ada di video-video selanjutnya. Itu saja dulu, ketemu lagi di next video. Bye-bye.